Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sampai di bagian keempat dari video yang berkisah perjalanan hidup seorang sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun video sebelumnya telah mengkisahkan perjalanan awal sampai kemarin. Video bagian yang ketiga di dalam video tersebut adalah berkisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana dia menghadapi larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau telah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Amirul Mukminin dengan baik, dan beliau pun masih terus tetap meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam video tersebut juga telah dijelaskan bagaimana diri seorang Abu Hurairah, tentang kualitas hafalannya, mujahadahnya, juga tentang bagaimana persaksian para ulama atas kecerdasan dan kualitas hafalan beliau. Juga diceritakan bahwa beliau juga setelah diuji hafalan beliau oleh khalifah. Dan yang terakhir juga di sana dijelaskan bagaimana rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berisikan segala macam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di video kita kali ini insyaallah menjadi bagian akhir dari kisah-kisah yang kita sajikan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sambil kita duduk-duduk santai di depan rumah menikmati angin sepoi-sepoi, menikmati karunia rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sambil menyimak bagaimana kisah tentang sahabat yang mulia ini, kita mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Video ini juga bisa Anda bagikan kepada rekan-rekan sejawat, kerabat saudara kita yang lainnya. Semoga kita sama-sama mendapatkan pahala kebaikan dalam berdakwah, menyebarkan syiar-syiar agama melalui kisah-kisah orang-orang soleh. Wabil khusus di video ini tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selamat menikmati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang luar biasa. Beliau adalah termasuk orang yang miskin, ya, dan sudah terbiasa dengan hidup seperti itu. Dan pernah kita tegaskan lagi bahwa miskin pada masa itu bukan seperti sekarang. Miskin pada masa itu ia benar-benar miskin. Beliau radhiyallahu anhu sudah sering merasa lapar dan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi sudah biasa bagi beliau menahan lapar dengan melingkarkan batu di perutnya, atau menahan lapar dengan memegang perutnya. Subhanallah. Sampai-sampai beliau itu pernah terjatuh, terbaring di masjid dalam keadaan meringkuk seperti orang yang kena penyakit. Sahabat-sahabat sampai mengira yang tidak terjadi terhadap Abu Hurairah, padahal tidak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang seperti itu. Lapar adalah bagian dari hidupnya, dan itu memang salah satu kebiasaan orang-orang soleh yang sudah menjadikan lapar adalah amal ibadahnya atau riyadhah, sering melatih diri ini dengan cara lapar. Dari sekian banyak kesulitan, keberatan, atau rasa yang membebani dalam hidup Abu Hurairah, yang paling berat adalah permasalahan antara beliau dengan ibunya, dengan ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ibunya ini adalah orang yang membenci Islam, tidak mau masuk Islam, bahkan
sering berbicara buruk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi beban bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tekanan batin dan goncangan dalam dirinya. Bagaimana tidak? Beliau sangat mencintai Islam, sangat mencintai Allah, dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ibu kandungnya sendiri tidak mau masuk Islam dan tidak mau mengikuti anak kandungnya sendiri, bahkan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai pada suatu hari diceritakan bahwa ibunya itu berbicara yang tidak-tidak tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membicarakan hal-hal buruk, menyebut Rasulullah dengan kata-kata yang tidak pantas, sampai akhirnya tidak tahan lagi Abu Hurairah, bangkit dari situ, dia tinggalkan ibunya, dan beliau radhiyallahu anhu pergi sambil menangis, ya, menangis orang yang begitu sedih karena beliau dilema. Yang satu ibunya masih dalam kekufuran, beliau sedih. Yang satunya lagi yang membuat dia sedih adalah ucapan atau kalimat-kalimat yang menghina dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun pergi menuju masjid Nabi, menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan, diriwayatkan di sini adalah beliau berkata, "Faji'tu ila Rasulillah wa ana abki. Faqultu ya Rasulullah, kuntu ad'u umma Abi Hurairah ila al-Islam fata'ba alayya." Artinya, aku pun datang kepada Rasulullah dan aku dalam keadaan menangis. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, aku senantiasa mendoakan ibu Abu Hurairah," artinya ibu kandungnya. "Aku senantiasa berdoa atasnya dan aku pun menyeru mengajaknya untuk masuk Islam. Tapi ibuku itu menolak ajakanku itu. Wa inni da'autuha al-yawma fa asma'atni fika ma akrah." Dan hari ini aku kembali mengajaknya ya Rasulullah. Akan tetapi yang aku dapat adalah beliau malah mengucapkan dan berkata-kata hal-hal yang buruk tentang dirimu. Fada'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah ila Islam. Maka ya Rasulullah, aku mohon kepadamu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan hidayah kepada ibuku agar mau masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abi Hurairah." Fa kharajtu a'du ubashiruha bi du'a Rasulillah. Aku pun keluar, aku pun pergi menuju tempatku di mana ibuku ada di sana. Ketika aku sampai, falamma ataitul baba idza huwa mujaf ay mughlaq. Dan ketika aku sampai, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Wa sami'tu khadatal ma. Aku mendengar kericik suara air. Wa nadatsni, dan ibuku memanggilku dari dalam. Ya Aba Hurairah, makanak. Wahai Abu Hurairah, tetap kamu di sana. Tetaplah kau berdiam di sana, jangan masuk. Itu masuknya. Thumma labisat dir'aha. Lalu beliau mengenakan pakaiannya, wa ajlas an khimariha wa kharajat wa hiya taqul. Lalu beliau mengenakan pakaiannya, mengenakan tudung kepalanya atau cadarnya. Lalu beliau keluar dari rumah itu dan seraya berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Faji'tu as'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abki min al-farah kama baqitu min al-huzn. Aku pun segera beranjak menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis karena kesenangnya sebagaimana aku menangis ketika aku sedih. Aku berkata, "Abshir ya Rasulullah." Wa qultu, "Abshir ya Rasulullah, faqad ajaballahu da'wataka." Ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah bahwasanya Allah telah mengabulkan doa engkau. Qad hadallahu umma Abi Hurairah ila Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada ibuku untuk masuk Islam. Summa qultu ya Rasulullah, ud'ullaha yuhibbani ayyuhibni wa ummi ilal mu'minin wal mu'minat. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kaum mukmin wal mukminat
mencintai aku dan ibuku. Faqal, maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila kulli mu'minin wa mu'minah. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini dan ibunya menjadi orang yang dicintai oleh kaum mukmin dan mukminah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidup sebagai abid dan hidup juga sebagai mujahid. Beliau tidak pernah meninggalkan perang semasa hidupnya. Artinya perang di jalan Allah, membela agamanya Allah, dan beliau juga tidak pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah diberikan amanah untuk memimpin wilayah Bahrain, wilayah Al-Bahrain. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab adalah luar biasa ketatnya. Pada masa Umar ibn Khattab, apabila ada seorang yang menjadi pemimpin atau gubernur atau diberikan amanah, ditunjuk oleh Sayyidina Umar ibn Khattab untuk memimpin sebuah kaum atau suatu wilayah, maka apabila orang itu memiliki 2 lembar pakaian sebelum memimpin, nanti setelah masa jabatannya berakhir, orang itu tidak boleh pergi dari tempatnya kecuali dengan 2 pakaian yang dia miliki saja sebelumnya. Masya Allah. Itu saking ketatnya kekhilafahan Umar ibn Khattab. Malah kalau perlu cukup 1 pakaian yang dia punya saja yang dia bawa. Artinya adalah keadaan seseorang sebelum menjadi gubernur atau pejabat di masa Umar ibn Khattab harus sama sebagaimana dia sebelum menjabat, harus sama keadaannya dengan sebagaimana setelah selesai menjabat. Nah, pada masa itu kekayaan Islam luar biasa. Banyak sekali harta benda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi kaya, ya. Kekhilafahan kaya. Di provinsi-provinsi, daerah-daerah wilayah juga banyak harta yang dimiliki. Karena memang daerah dan wilayah kekuasaan semakin luas, dan para pejabat-pejabatnya pun amanah dan jujur dalam menjalankan pemerintahan. Dan itu memang tidak terlepas dari kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menugaskan Abu Hurairah untuk memimpin Bahrain. Hingga pada suatu hari Umar ibn Khattab berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ketahuan atau diinformasikan bahwa Abu Hurairah memiliki banyak harta di sana, di Bahrain. Ya kan? Tapi perlu diketahui bahwa harta yang dimiliki Abu Hurairah adalah harta yang halal. Akan tetapi Sayyidina Umar bin Khattab tetap memanggil dan bertanya kepadanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala li Umar, ya aduwallah wa aduwa kitabih, asraqta malallah. Umar ibn Khattab berkata kepadaku, wahai musuh Allah, wahai musuh Al-Quran, apakah engkau telah mencuri harta Allah? Qultu ma ana bi'aduwillahi wala aduwi li kitabih. Aku tidak mencuri. Aku bukan musuh Allah dan aku tidak memusuhi kitab Allah. Lakinni aduun man adahuma. Akan tetapi aku adalah musuh yang memusuhi keduanya. Wala ana man yasriqu malallah, dan aku bukan orang yang mencuri hartanya Allah. Qala famin aina ijtama'at laka 10,000? Umar bin Khattab bertanya balik, lalu dari mana engkau bisa mendapatkan dan memiliki 10.000? Qultu khailun li tanasalat wa ataya talahaqas. Ternak yang aku miliki berkembang biak
dan aku pun mendapatkan hadiah-hadiah. Qala Umar, fadfa'ha ila bait malil muslimin. Umar pun berkata kepadanya, maka kembalikanlah itu semua ke baitul muslimin, ke baitul mal muslimin. Akhirnya Abu Hurairah pun mengembalikan itu ke baitul mal muslimin, lalu berdoa, Allahumma gfir li amiril mu'minin, ya Allah ampunilah amiril mu'minin. Lalu kemudian Umar bin Khattab memanggil lagi setelah beberapa waktu kemudian, Amirul Mukminin memanggil beliau lagi, lalu menawarkan wilayah yang baru, ya, menawarkan jabatan untuk memimpin wilayah yang baru. Akan tetapi kali ini Abu Hurairah menolak dan memohon maaf, sehingga Umar bin Khattab pun bertanya, kenapa kamu menolak? Abu Hurairah menjawab, hatta la yashtamu ardi wa yu'khadha mali wa yudrabu dhahri, agar tidak sampai kehormatanku tercederai, hartaku diambil, dan punggungku nanti kena pukul. Tsumma qala wa akhafu an aqdiya bighairi ilmin wa aqulu bighairi hilmin, dan aku pun takut untuk memimpin atau memutuskan sebuah perkara tanpa ilmu, dan aku pun khawatir aku berkata tanpa memiliki dasar ilmu. Saudara-saudara sekalian, itulah sekelumit kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sunnah Nabi-Nya, menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh, bahkan mengajak keluarganya sekalian. Hingga pada suatu hari di masa-masa terakhir, hari-hari akhir beliau di alam dunia ini, ketika telah datang penyakit yang cukup keras, pada saat itu pula telah kuat dalam dirinya ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sakit yang keras itu, para kaum muslimin yang datang menjenguknya berdoa kepada Allah, mendoakan kesehatannya agar Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Namun beliau justru berkata dan berujar, Allahumma inni uhibbu liqa'aka fa ahibba liqa'i. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai untuk bertemu dengan Engkau ya Allah, maka cintailah untuk bertemu denganku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 59 Hijriah, tepat ketika beliau radhiyallahu anhu berumur 78 tahun, beliau kembali ke rahmatullah, meninggalkan kita semua. Beliau kembali kepada Rabb-Nya, kembali kepada yang dicintainya, dalam keadaan beriman kepada Allah, di tempat yang juga mulia, yaitu di Makam Baqi, tempat dikuburnya orang-orang saleh dan salihah. Inilah perjalanan seorang sahabat mulia, bagaimana beliau telah banyak berjasa pada kaum muslimin, bahwa lidah-lidah kita, lisan-lisan kita mengucap banyak hadis, namun barangkali lupa bahwa di sana ada Abu Hurairah yang telah membantu kita menyampaikan hadis-hadis tersebut. Kita bayangkan kita membaca kitab hadis, kitab tauhid, kitab fikih, dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Di sana pasti sebagian banyak atau sedikit ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Semoga ini menjadi pahala yang mengalir terus kepada beliau, Abdurrahman, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.